Hello, welcome back to our channel Edel Inspire dengan gue Edo. dan gue Dela. Di video kali ini Edo akan bahas mengenai ras lagi. Ras yang akan kita bahas adalah Pomeranian. Pasti kalian familiar kan dengan ras ini karena lumayan banyak ya peminatnya di Indonesia. Yuk kita mulai aja. Kalau dari namanya, Pomeranian ini berasal dari asal si anjing ras ini sendiri, itu di daerah Pomerania yang merupakan sebuah daerah di Eropa Utara dekat Laut Baltik. Tapi ada yang bilang juga kata-kata Pomerania ini merupakan penggabungan dari Portland dan Germany. Untuk rentang usianya termasuk lama ya, karena biasanya memang kalau anjing-anjing ukuran mini atau size yang kecil tuh memang jangka hidupnya lebih panjang ya dibanding anjing yang berukuran besar. Pomeranian ini life expectancy-nya itu 12 sampai 16 tahun. Dan beratnya rata-rata itu baik male ataupun female itu sekitar 2 sampai 3 kg saja. Jadi bisa ditenteng pakai satu tangan. Dan bisa masuk tas ya. Bisa masuk tas, ditenteng. Cuman ternyata ada sebenarnya ukuran Pomeranian zaman dulu itu nggak sekecil sekarang. Oh. Jadi dulu itu cenderung lebih besar, makanya pada zaman dahulu mungkin tahun 1800-an itu Pomeranian malah dijadikan sebagai anjing penarik kereta salju. Wow. Iya, tapi sekarang makin lama semakin kecil, Semakin jadi kecil ya. mungkin kereta salju juga semakin kecil. Harus kayak 100 pom kali ya dari kereta salju. Soalnya segini-segini ya pom biasanya, kecil banget. Dan yang bikin dia kelihatan besar itu sebenarnya bulunya. Karena pom ini termasuk tipe anjing Spitz. Karakteristik utama dari anjing Spitz itu adalah yang kupingnya lancip, berdiri. Lalu ya kupingnya berdiri lancip, lalu bulunya tebal, double coat biasanya, sama ekornya itu cenderung melengkung, melingkar. Nah, pom ini termasuk anjing Spitz, makanya dari bulunya pun juga dia double coat atau tebal. Nah, menyambung mengenai bulunya double coat ini juga berpengaruh ke groomingnya. Groomingnya setidaknya harus dilakukan setiap hari untuk mencegah supaya nggak ada bulu-bulu yang nyangkut satu sama lain, terus jadi gimbal. Jadi harus sering-sering disisir. Betul. Biar bulunya juga mekarnya bagus, nggak gimbal, dan membantu regenerasi bulu-bulunya yang udah mati ya. Ciri utama lain dari pom itu biasanya bulunya lebih lebat, itu cenderung di area leher dada gitu ya. Jadi makanya bentuknya sebenarnya kayak singa mini. Iya, benar. Jadi kelihatan sebenarnya kayak sangar tapi lucu, kecil ya. Gitu kan, jadi kayak bola bulu kapas gitu. Benar. Lanjut mengenai karakteristiknya pom itu friendly, playful, dan dia tuh nggak bisa diem. Ciri khas anjing kecil kayaknya ya gue ngeliat tuh memang nggak bisa diem dan agak berisik. Karena rata-rata yang punya pom itu pasti gue sering ketemunya sih emang berisik gitu. Entah di jalan, entah di rumah, dia berisik. Mungkin karena itu juga menyambung salah satu sifatnya dia yang itu protektif ya. Betul. Jadi itu overprotektif terhadap teritorialnya, terhadap orang-orang yang dekat sama dia, terhadap keluarganya packnya. dia, terhadap packnya dia itu teritorial. Jadi dia tuh agak berisik dan mungkin sok ngemarah-marahin, sok jagoan. Itu juga menyambung lagi sifatnya dia yang lain, yaitu dia tuh seperti jiwa anjing besar di dalam tubuh yang kecil. Jadi dia belagu ya. Belagu dan suka nantangin anjing yang ukurannya Gede. 2 kali 3 kali lebih besar daripada tubuh. Dia mungkin merasa segede itu gitu ya. Mungkin. Ya itu rata-rata sih gue ngeliat kayak pom itu rata-rata kayak gitu. Jadi kayak dia berasa badannya gede, bisa ngelawan anjing gede, padahal kayak ditolel dikit juga. Betul, cuman kadang gini loh, di satu pack anjing itu kadang leadernya pom. Oh ya? Iya, karena pom itu paling galak. Oh, alfanya pom. Wow. Jadi temen gua ini punya 8 anjing. Anjingnya ini macam-macam rasnya, ada yang husky, ada yang chow, ada yang poodle, ada yang shih tzu, ada yang pom. Nah, di antara semua ini gue mikirnya kayaknya pack leadernya ini adalah chow gitu ya, atau kalau nggak si husky nih gitu kan. Enggak, pack leadernya itu pom. Jadi semua tunjuk sama dia. Cuman ya ini kembali lagi, kalian nanti sebagai ownernya juga harus hati-hati kalau bawa pom kalian di tempat umum. Karena kan kalau di pack mungkin ya udah terbiasa gitu kan. Jadi memang dia ini leadernya, memang dia ditakuti. Cuman kalau tempat umum kadang kan pack leader ketemu pack leader malah ntar ribut. Nah, yang diajak ribut ternyata anjing yang gede, wah bahaya. Salah satu kebanggaan juga dari seorang Pomeranian owner ini adalah karena pom ini sebenarnya anjingnya pinter, Del. Mereka itu cenderung mudah untuk dilatih dan lebih terampil juga sih kalau misalnya dibandingkan dengan ras anjing yang lainnya ketika untuk kayak misalnya agility. Gitu. Iya, jadi mereka lebih gesit dan mereka lebih cepat nangkep sebenarnya. Pom ini juga cenderung manja sih sebenarnya, harus dekat sama orang,
harus dielus. Kalau nggak dielus ntar dia gantian yang toel-toel gitu kan. Pokoknya minta dielus, minta dipeluk, minta digendong, pokoknya butuh companionship ya. Butuh companionship dari ownernya banget. Levelnya itu sudah akut. Udah bukan yang standar gitu ya, tapi dulu akut yang berarti harus kita temenin ya? Harus bareng kita terus sih, makanya kan biasanya kan kalau owner-owner itu pasti bawa pomnya kemana-mana. Menyambung yang pom mudah dilatih, justru karena dia mudah dilatih, lebih baik kalian melatih pom kalian itu dari sedini mungkin. Betul. Ya. Jadi kalian bisa harus memberitahu mereka tuh boundariesnya mereka, aturannya gimana gitu, karena agar pom kalian itu tidak semena-mena atau tidak makin belagulah, makin gede gitu. Jadi setidaknya mereka tahu diri untuk bisa membawa diri baik di rumah ataupun di luar. Jadi lebih baik memang benar-benar dilatih sedini mungkin ya. Nah, latihannya ini juga nggak cuma mengenai behavior, tapi juga mengenai barkingnya dia. Karena kan si pom ini cenderung kalau gonggong itu wah kencang banget. Jadi walaupun dia badannya kecil, tapi kan gonggongannya itu cempreng gitu kan. Jadi kadang mengganggu tetangga. Nah, kalian juga bisa melatih mereka supaya mengurangi gonggongan mereka. Walaupun ukuran tubuhnya kecil, Pomeranian ini tetap harus dibawa exercise, tetap harus dibawa jalan, tapi ya mungkin tidak dalam volume yang sering dan banyak. Cuma setidaknya harus tetap dibawa dan membakar energinya dia. Karena kalau misalkan diem doang nih seharian di rumah, tetap aja semua anjing akan menjadi perusak gitu, akan menjadi bandel, nakal gitu. Tetap harus dibakar energinya. Tapi ya mungkin tidak sebanyak anjing besar. Mungkin karena juga ini dulu pom kan digunakan sebagai anjing penarik kereta salju ya. Jadi ini secara genetika kan kebawa walaupun sekarang ukuran udah kecil. Jadi energinya walaupun untuk ukuran anjing kecil cukup banyak gitu ya. Cuman memang kalau dibandingkan sama anjing yang besar nggak sebanyak anjing kayak husky gitu ya. Jadi ya hati-hati juga ketika training ya, jangan sampai mereka terlalu capek lalu dehidrasi dan overheat. Lalu untuk masalah kesehatan, penyakit pada pom ini yang paling sering ditemui adalah giginya gampang copot, Del. Iya. Ini harus diperhatikan juga kalian oleh kesehatan kalian. Giginya ya. Betul, jadi kesehatan gigi harus diperhatikan, harus rajin gosok gigi mungkin. Lalu juga harus sering-sering scaling supaya ya menjaga kesehatan kekuatan gigi ya. Betul. Jadi nggak gampang copot. Kondisi kesehatan yang sering dialami pom itu adalah namanya luxating patella atau biasa dibilangnya dengkulnya geser. Itu sering banget terjadi di pom. Jadi lebih baik pom tuh lebih sering dibawa latihan jalan, lari dan berenang ya, biar lebih kuat tulang-tulangnya. Ada juga penyakit yang sering menyerang pom, itu namanya tracheal collapse. Tracheal collapse ini bisa dipicu oleh excitement atau dia terlalu happy, terlalu senang gitu ya, atau karena kepanasan, heat stroke, sama exercise yang berlebihan mungkin ya. Jadi semuanya jangan berlebihan. Sesuaikan dengan energi anjing kalian. Betul. Dan mungkin tambahan yang terakhir, penyakit yang cukup sering mendera anjing pom, terutama anjing pom jantan, itu adalah black skin disease. Ini anjing pom kalian tuh biasanya bulunya rontok, lalu kulitnya itu mengalami hyperpigmentation sehingga jadi warnanya hitam. Jadi udah rontok dulu terus kulitnya jadi hitam. Jadi itu tadi pembahasan dari Edel mengenai ras Pomeranian. Semoga membantu ya buat kalian yang sudah memelihara pom atau yang ingin memelihara pom. Jika kalian sudah memelihara pom dan punya masukan lagi, insight lagi, pom itu sebenarnya gini loh, pom itu sebenarnya gini, tulis aja di bawah. Jadi masukan untuk teman-teman kalian yang mau memelihara pom. Sekian video hari ini, gue Edo, gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Wufu. Bye.